Salam ceker. Bertemu lagi di channel saya, di channel Presiden Ceker. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi teknik dan tips buat para peternak sekalian tentang kenapa sih telur ayam kita yang dimasukkan ke dalam mesin tetas tapi tidak bisa menetas. Oke ya, langsung saja. Ada dua faktor kenapa telur ayam kita tidak menetas di mesin tetas. Ya, faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Artinya dari indukannya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu dari luar indukan. Yang akan saya jelaskan di sini yang kedua dulu ya. Faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu ada beberapa juga. Yang pertama itu adalah kelembabannya. Nah, ini nampan di bawah mesin tetas ini harus selalu terisi air. Ketika airnya kosong, tidak ada, maka kelembabannya akan turun dan itu bisa mengurangi tingkat menetasnya telur. Ini harus selalu berisi air supaya kelembaban terjaga. Karena kuncinya kelembaban itu ada di sini, bukan di hygrometer. Hygrometer itu hanya alat pengukur kelembaban. Oke, faktor yang selanjutnya adalah telur yang sudah lama, sudah lebih dari 22 hari, tapi belum dikeluarkan. Contohnya yang ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini telurnya itu sudah saya masukkan sekitar 23 hari lebih. Kalau yang lainnya ini baru-baru semua, masih normal. Tapi yang sebelah sini, pojok kiri sini, yang dengan logo LK ini, itu bisa teman-teman lihat. Nah, ini kita masukkan itu tanggal 11 bulan 4. Artinya sekarang itu sekarang tanggal 3, itu sekitar sudah 22 hari dan tidak ada tanda-tanda untuk menetas. Maka sudah dapat dipastikan ini tidak akan menetas. Karena kebiasaannya itu 19 hari itu sudah mulai muncul pecahan-pecahan. Atau maksimal itu 21 hari telur itu sudah mulai muncul pecahan-pecahan supaya anakan bisa keluar. Ini tanggal 10, jadi sudah 23 hari. Nah, yang ini itu tanggal 9, jadi sudah 24 hari. Maka ini harus segera kita keluarkan dari mesin tetas. Nah, itu dari eksternal ya. Yang selanjutnya juga dari faktor mesin tetasnya sendiri. Mesin tetasnya sendiri itu, kalau seandainya mesin tetas tidak pernah dibersihkan, itu pasti akan mengandung bakteri dan lain sebagainya yang juga akan mengganggu pertama tingkat fertilitas ayam, yang kedua adalah bakteri-bakteri yang bisa mengganggu telur-telur sebelum menetas. Nah, untuk faktor terakhir daripada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat menetas pada telur itu adalah suhu. Suhu yang bagus itu antara 36 sampai dengan 38, maksimal itu 40 derajat Celcius. Ketika di atas 40 derajat Celcius, 41 misalnya, itu telur sangat berpotensi untuk tidak menetas. Maka suhu harus stabil di kisaran 36 sampai dengan 38 dengan maksimum adalah 40 derajat Celcius. Lalu faktor yang selanjutnya, kenapa telur ayam tidak menetas, itu adalah faktor internal. Faktor internal itu dari indukan misalnya. Nah, indukan yang seperti apa? Indukan yang terkena penyakit.
telur-telur ini yang dengan logo dengan tulisan LK ini apa ya, indukannya itu sakit lalu mati ketika dia sedang bertelur, maka ditetaskanlah di sini. Ini bukan milik saya, bukan ayam saya, tapi ada ayam tetangga yang menitipkan ke saya. Perjanjiannya ketika tidak menetas pun tidak apa-apa, karena dia hanya ingin menyelamatkan. Ini sudah 3 hari dierami, tapi tiba-tiba indukannya mati dengan sendirinya di tempat pengeraman, maka dititipkan ke saya. Dan sudah saya sampaikan bahwa ketika indukannya sakit terus telurnya ditetaskan, itu kemungkinan besar tidak akan menetas. Dan ini terbukti tidak menetas. Yang menetas itu hanya 3 ekor. Nah, ketika ada telur-telur seperti ini, itu harus secepatnya dikeluarkan dari mesin tetas. Ya, faktor internal yang lainnya selain daripada penyakit pada indukan, juga bisa saja indukannya tidak dipacak. Nah, untuk mengetahui indukan itu dipacak atau tidak, itu dengan cara fertil dan tidak fertil. Dengan cara diteropong ya. Ada pada video-video saya sebelumnya, kita meneropong telur pada waktu usia telur sekitar 3-5 hari. Kalau 3 hari itu baru terlihat titik, kalau sudah 5 hari itu sudah terlihat jaringan embrionya. Nah, itulah beberapa kesimpulan kenapa telur gagal tetas. Maka bagi teman-teman peternak, hati-hati terhadap telur-telur yang tidak menetas seperti ini, harus secepatnya dikeluarkan dari mesin tetas. Maka ini pun akan saya keluarkan dari mesin tetas. Nah, ini adalah telur-telur yang tadi ya, yang gagal menetas. Ini selanjutnya akan saya berikan untuk lele, akan dimanfaatkan lagi. Ya, kita simpan dulu. Oh, sebelumnya saya tutup dulu mesin tetasnya, supaya suhunya tetap terjaga. Dan ini saya simpan dulu untuk pakan lele. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe.